Mereka yang berteriak-teriak di masa lampau itu pun kemudian mereka setengah mati membela orang yang pelaku atau perusak bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program podcast obrolan mahasiswa Indonesia, Orasi by Kabar Kota Sulsel. Dengan saya Bung Rinto. Hari ini saya kedatangan tamu dari Ketua HMI Cabang Goa Raya, dan seputar daripada program ini yakni sebagai bentuk pengejawantahan penyampaian aspirasi daripada adik-adik mahasiswa. Program ini kita hadirkan untuk menjadi sebuah solusi cerdas dalam hal penyampaian aspirasi adik-adik mahasiswa kepada pemerintah. Olehnya itu, segera saya perkenalkan bintang tamu saya yang pertama, yakni Adinda Ardiansyah, Ketua HMI Cabang Goa Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Ardi. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat. Iya. Jadi Adinda Ardi, pada program ini kita ingin sharing-sharing terkait kondisi kebangsaan kita hari ini, di mana kita pahami bahwasanya mahasiswa itu menjadi sebuah lokomotif utama dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kira-kira menurut Adinda Ardi, dalam perspektif sebagai seorang mahasiswa, dalam hal ini aktivis mahasiswa yang ada di Indonesia, kira-kira kondisi negara kita hari ini menurut perspektif Anda dalam kelembagaan ini, apakah kita dalam kondisi sehat saja atau tidak baik-baik saja? Iya, kalau saya ditanya secara pribadi maupun secara kelembagaan bahwa bagaimana kondisi kenegaraan hari ini, ya saya hanya bisa menjawab dengan tempo yang sesingkat-singkatnya bahwa inilah keadaan negara yang sangat terburuk dari sepanjang sejarah. Begitu. Nah, ada beberapa hal yang kemudian melatar belakangi sehingga saya mengeluarkan argumen seperti demikian. Yang pertama, kita lihat saja secara umum bahwa kondisi kenegaraan hari ini ada konflik monumental yang diperlihatkan oleh negara yang seharusnya mereka tidak harus memperlihatkan kepada rakyat seperti itu. Contoh kecilnya, bagaimana istana dengan kelompok agama, dalam hal ini Islam, itu selalu dikaitkan dan dikonflikkan. Nah, Betul. pertanyaan kemudian, kalau kita mau lihat bagaimana posisi pemerintahan hari ini, ya tanda kutip ya kita lihat bahwa ada satu hal yang kemudian tidak mampu mengedukasi atau tidak mampu mempertemukan kedua kelompok ini, dan sengaja dibuatkan konflik antara dua kelompok ini, dibuatkan konflik antara dalam hal ini Islam dengan kelompok istana. Nah, kenapa demikian ada konflik seperti ini? Bahwa di balik konflik ini, kalau kita mengacu pada sebuah teori dramaturgis, bahwa ada yang memang melakukan, ada yang memang men-setting untuk kedua kelompok ini tidak ketemu. Nah, dia takutnya bahwa ketika ada sinergitas antara kelompok Islam dengan pemerintahan hari ini, maka ada yang kemudian merasa goyang begitu, seperti itu. Kita lihat kembali melisik sejarah pada saat Soeharto runtuh, pada saat Soeharto mulai kemudian bersinergi dengan kelompok Islam pada saat itu, ya ada beberapa kelompok yang mencoba tidak menginginkan itu terjadi, dan saya melihatnya itu kembali disetting lagi seperti ini. Iya. Jadi kondisi sekarang kita melihat memang seperti itu ya, bahwasanya
kondisi dalam skop pemerintahan kita saat ini adanya isu-isu yang dibangun dalam isu SARA. Ya. Nah, padahal sebenarnya kita sama ketahui bahwa kehadiran Republik ini tidak terlepas daripada para pejuang-pejuang dalam notabene Islam itu sendiri. Nah, kira-kira kalau menurut Adinda Ardi, langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh generasi muda atau mahasiswa hari ini dalam kondisi negara seperti ini, kira-kira apa yang terbaik kalau menurut Adinda? Kalau saya melihatnya kondisi saat ini bahwa yang perlu memang diperbaiki adalah yang pertama kita harus perbaiki kondisi dalam dunia kampus, karena potensial terbaik dalam negara ini adalah bagaimana memperbaiki SDM, sumber daya manusia itu sendiri, dan itu memulainya dalam dunia kampus. Iya. Nah, ketika kita melihat kondisi hari ini dengan apa yang menjadi cita-cita kita yang tertera dalam Pancasila itu, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka ya perlu kita pahami bahwa bagaimana mahasiswa layaknya seperti mahasiswa, begitu juga dengan sebaliknya. Bagaimana dosen berperilaku seperti dosen. Iya. Ya, itu yang hal yang paling kecil yang harus kemudian kita perbaiki. Karena kenapa? Bahwa generasi selanjutnya, kalau kita lagi berbicara tentang generasi emas, ya berarti masa-masa seperti saya lah ini akan dipersiapkan untuk menghadapi generasi emas di 2045 itu sendiri. Makanya untuk bagaimana kembali mengembalikan kejayaan bangsa kita ini yang begitu kita cintai, yang kita rebut dengan pertumpahan darah, maka perlu kiranya dibuatkan satu sistem bahwa dalam dunia kampus ini diberikan kemerdekaan tersendiri dalam mengelola konteks kemahasiswaan itu sendiri, tanpa tidak ada intervensi dari kelompok politisi, kelompok pemerintahan, bahwa kita layaknya jalankan ini kampus untuk bagaimana mampu menghasilkan mahasiswa yang berkualitas, layaknya seperti ini. Kalau saya analogikan seperti ini, bahwa air yang jernih, maka itu sumbernya dari mata air yang berkualitas. Betul. Dari mata air yang berkualitas. Begitu juga dengan kondisi kemahasiswaan. Akan tetapi ketika kondisi kampus hari ini yang coba diobrak-abrik oleh dengan kepentingan politik, kepentingan perusahaan, maka yakin dan percaya kita akan mundur 10 tahun lagi ke belakang. Iya. Ada contoh kecil seperti ini. Yang dulunya Malaysia itu datang belajar ke Indonesia untuk bagaimana konteks pada pendidikan itu sendiri. Iya. Itu di tahun 80-an orang Malaysia sangat bersyukur ketika dia mampu kuliah di Indonesia. Yang terjadi hari ini apa? Bahwa orang Indonesia yang bersyukur ketika kuliah di Malaysia. Betul. Nah, itu ada, berarti ada kemunduran yang terjadi. Betul. Ada konteks pendidikan yang kemudian harus diperbaiki. Iya. Nah, kalau kita kembali pada menurutnya Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah bagaimana memanusiakan manusia. Iya. Mungkin seperti itu konteks yang terjadi hari ini. Iya, benar. Jadi kita melihat dari sisi pemerintah hari ini, Adinda Ardi. Pemerintah hari ini kami melihat sudah menelurkan sebuah sistem baru dalam kampus. Mencoba mendorong istilah kampus merdeka. Kira-kira sebagai mahasiswa, apakah memang sudah menjadi substansial ataukah hanya sekedar tagline merdeka saja yang dihadirkan hari ini kalau menurut saudara sebagai seorang mahasiswa? Jadi saya melihatnya seperti ini. Menteri Pendidikan mengeluarkan bahwa ada sistem kampus merdeka itu sendiri. Iya. Tapi secara alas pikir saya melihat seperti ini, bahwa itu cuman baru sebatas sistem saja, tapi tidak masuk pada berbicara tentang nilai. Ya. Nah, ngapain kita diskusikan bahwa ada sistem kampus merdeka, ada sistem yang mengatasnamakan bahwa kampus merdeka. Iya. Kita tidak mau lagi berdebat pada wilayah itu, tapi perdebatannya kita adalah kita mau sudah diterapkan tentang nilai-nilai itu sendiri. Betul. Karena ngapain kita berbicara setinggi langit sedangkan nilai atau apa yang menjadi substansi pada sistem itu sendiri tidak terrealisasi dalam dunia kampus, kan sama saja bohong. Iya. Yang kita butuhkan adalah
realitas yang terjadi dalam dunia kampus. Sedangkan kondisi hari ini penentuan rektor saja harus ditentukan oleh presiden. Itu secara tidak langsung bahwa kampus hari ini itu adalah campur tangan dari sistem pemerintahan itu sendiri atau dipolitisasi. Ada muatan politis di dalamnya. Nah, makanya di situ tidak ada lagi bentuk kemerdekaan tersendiri untuk mengeluarkan suatu kebijakan untuk bagaimana memperbaiki sistem pendidikan ini. Iya, betul sekali. Jadi luar biasa sekali ini Adinda Ardi. Kita melihat seperti itu, bahwasanya kondisi seluruh aspek yang ada di negeri kita yang tercinta ini semua memasuki ranah-ranah politis sesuai apa yang disampaikan tadi dan melihat realita yang terjadi di lapangan. Nah, ini memang yang menjadi momok menakutkan untuk generasi 2045 kita atau generasi emas yang kita harapkan bersama. Nah, kemudian kita mencoba untuk sedikit berlari lagi, tetapi masih dari seputaran mahasiswa. Lagi-lagi persoalan bentrok antar mahasiswa biasa terjadi, Adinda Ardi. Kalau menurut Adinda sebagai salah satu ketua dari lembaga, kira-kira menyikapi itu atau ada pesan yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita sama mahasiswa, persoalan bentrok-bentrok antar fakultas, bentrok-bentrok antar daerah, itu kira-kira bagaimana, Bung Ardi? Oke, kalau saya melihatnya itu bahwa bentrok yang terjadi antar fakultas, antar daerah, antar organisasi, di situ kita melihat contoh dasar bahwa ada bentuk kegagalan yang dilakukan oleh birokrasi kampus sehingga terjadi bentrok yang seperti itu. Andai kata dalam dunia kampus atau dalam hal ini birokrasi berhasil mendidik mahasiswanya, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya bentrok. Yang terjadi adalah bagaimana kita adu argumentasi atau perdebatan intelektual itu sendiri. Nah, itu contoh kecil melihat bagaimana kegagalan birokrasi kampus dalam melakukan pendidikan di dalam dunia kampus itu sendiri. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika gurunya kencing berdiri, maka bisa jadi muridnya juga kencing berlari ya, seperti. Cocok sekali. Iya. Jadi baik Bung Ardi. Terus kita kembali lagi mencoba menyerempet tentang kebinekaan kita saat ini. Lagi-lagi Indonesia yang terbangun di tahun 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai proklamator, lalu kemudian diakui secara de jure dan de facto di tahun 1949 melalui konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Hari ini di dekade 70 tahunan Indonesia ya, kita melihat kristal itu mulai pecah gitu. Kristal kebinekaan kita mulai pecah. Pecahnya di sini itu tadi salah satunya rasis yang muncul, kemudian adanya sekte-sekte lain, lalu kemudian satu lagi ada pembahasan tentang komunisme. Menurut paham kami, komunisme itu bukan tidak bertuhan gitu, melainkan komunisme itu paham yang masuk dalam tatanan persoalan ekonomi. Yang tidak bertuhan itu adalah ateis. Nah, yang digembosi hari ini terlihat bahwasanya paham komunisme itu tidak bertuhan. Nah, ini kira-kira kalau menurut pandangan Adinda sebagai pelaku sejarah hari ini, kira-kira bagaimana? Oke, tanda kutip ada tadi pernyataan bahwa ini kristal yang dimiliki Indonesia ini sudah pecah. Iya. Nah, kalau saya mengatakan seperti ini bahwa yang dulunya bahwa kristal yang dimiliki Indonesia itu sudah lebur dan sudah hilang saat ini. Begitu. Kalau saya mengatakan seperti itu. Ada beberapa hal yang kemudian mendasari sehingga ada pernyataan seperti itu. Yang pertama bahwa kita menelisik sejarah pergerakan mahasiswa di 1998. Kita anggap bahwa 98 ini adalah puncak gerakan tertinggi mahasiswa. Iya. Kita melihatnya seperti ini, bahwa pelaku-pelaku sejarah di 1998 yang saat sekarang ini yang menduduki bangku politik, bangku kementerian apa dan sebagainya. Iya. Tapi apa yang dia lakukan di masa lampau tidak sesuai dengan apa yang lakukan hari ini. Betul. Yang pertama yang ingin saya katakan seperti ini, bahwa mereka dulu berteriak mengatasnamakan rakyat. Iya.
Mereka berteriak atas nama kegaduhan, atas nama ingin melihat Indonesia jauh lebih baik ke depan. Betul. Tapi hari ini yang kita lihat adalah bahwa mereka-mereka lah yang kemudian mencaci maki bangsa ini dan berusaha memecah belah bangsa ini. Salah satunya seperti ini. Ada salah satu kasus yang kalau kita berbicara rasis, Iya. ada satu kasus bahwa jelas-jelas mereka menjustifikasi agama satu dengan Agama yang lain. agama yang lain. Iya. Mereka juga mencaci maki budaya orang lain. Mereka juga menilai fisik seseorang dengan suatu pendekatan yang dulunya kita sering ucapkan bahwa teori evolusi. Iya. Bahwa justru mereka yang berteriak-teriak di masa lampau itu pun kemudian mereka setengah mati membela orang yang pelaku atau perusak bangsa ini. Iya. Nah, itu adalah satu kegagalan yang dilakukan oleh kalau saya menyebutnya kakak-kakak kita di masa lampau itu sendiri. Iya. Andai kata mereka konsisten, Betul. apa yang dia lakukan di masa lalu dan itu sesuai dengan yang terjadi hari ini, itu saya yakin dan percaya bangsa ini tidak akan seperti ini. Iya. Tapi toh kemudian yang terjadi yang mereka lakukan hari ini, justru mereka yang berupaya agar menggagalkan suatu sistem yang coba dibangun oleh mahasiswa sekarang untuk bagaimana mereka menjadi anjing pemerintahan itu sendiri. Saya sebutnya seperti itu supaya mereka mendengarkan dan melihat bahwa mereka tersadarkan lah, seperti itu sederhananya. Iya. Nah, selanjutnya terkait tentang paham komunisme. Ada yang menganggap bahwa komunisme akan kembali ke bangsa ini. Iya. Tapi saya melihatnya seperti ini. Ini sebenarnya jebakan yang coba dilempar ke kalangan mahasiswa supaya kita terjebak pada perdebatan itu, sehingga ada perdebatan yang jauh lebih urgen yang harusnya kita diskusikan, tapi kita tetap stagnan dan berbicara tentang bagaimana peran komunisme di Indonesia. Berarti ada konsep pengalihan isu ya? Ya, seperti itu. Iya. Mereka mencoba mengalihkan agar kita tetap berdebat di tataran wilayah komunisme sendiri, yang pada intinya bahwa ada poin utama yang harus kita diskusikan. Iya. Apa poin-poin itu yang pertama harus kita diskusikan? Yang pertama, kalau kita ingin kembali bagaimana mengembalikan nilai-nilai yang kemudian dicatat oleh Soekarno di zamannya dan Bung Hatta di zamannya, bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengindonesiakan Indonesia. Iya. Itu yang pertama, mengindonesiakan Indonesia. Mengindonesiakan Indonesia. Yang kedua adalah bahwa itu tadi pernyataan di awal bahwa bagaimana memperlakukan kampus layaknya itu adalah pabrik pendidikan. Iya. Tapi tidak lagi melihat kampus itu sebagai perusahaan. Betul. Seperti itu. Nah, yang ketiga, bahwa apa yang terjadi dalam konteks hari ini, bahwa ada beberapa gerakan yang coba dibangun oleh mahasiswa, tuntutan-tuntutan mahasiswa yang dianggap bahwa sistem ini harus diperbaiki. Iya. Justru yang menggagalkan semua gerakan-gerakan ini, yang mencoba menggagalkan gerakan kita itu pelaku-pelaku di 98. Betul. Pelaku-pelaku di 98 ini yang mencoba bahwa, karena di sisi lain apakah kita harus sebagai adik memaklumi bahwa di situ adalah piringnya senior kita atau bagaimana? Iya. Jadi diperhadapkan ya, diperhadapkan dengan pilihan. Di satu sisi mahasiswa hari ini ingin mendobrak kebiasaan itu, tetapi di satu sisi juga ternyata yang berbuat itu adalah pendahulu kita, pendahulu daripada mahasiswa hari ini. Nah, ini menjadi tanda tanya besar, Bung Ardi, di dalam perjalanan bangsa kita. Ya, kita berharap ke depan dengan adanya ruang-ruang diskusi yang seperti ini, kita ingin mengajak teman-teman mahasiswa untuk bisa melahirkan solusi-solusi cerdas untuk kebangsaan. Ya, kebanggaan kita sebagai mahasiswa hari ini hanya satu, kekayaannya adalah idealis saja. Dan kita berharap mengingatkan kepada senior-senior kita yang hari ini sudah berada dalam lingkaran pemerintahan, untuk mengingat kembali kekayaan seorang mahasiswa, kekayaan seorang pemuda itu tidak memiliki uang yang banyak, tidak memiliki rumah yang mewah, tidak memiliki kendaraan-kendaraan yang mewah, melainkan satu saja, idealis saja yang dia miliki, dan dia orang kaya. Iya, Bung Ardi, di penghujung pembicaraan kita, diskusi kita pada hari ini,
masih terus mengambang persoalan kebangsaan kita, tetapi bukan berarti solusi itu tidak ada. Melainkan kita berharap dengan diskusi-diskusi seperti ini kita mampu menyelesaikan sengketa-sengketa sederhana yang ada utamanya di lingkungan kita dulu. Saya teringat dengan kata seorang Soekarno, dia lebih senang katanya melihat mahasiswa itu atau pemuda itu yang minum kopi, merokok lalu kemudian berdiskusi, dibanding seorang mahasiswa yang kutu buku gitu kan bahasanya. Nah, untuk itu saya mungkin meminta kepada Bung Ardi, kira-kira harapan sebagai generasi muda, sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gua Raya, untuk seluruh mahasiswa kira-kira ya, itu dalam menghadapi kondisi keindonesiaan kita yang masuk pada fase kritis hari ini. Kira-kira bagaimana pesan-pesannya? Oke, mungkin sebelum saya masuk itu saya harus jelaskan lebih dulu bahwa tadi bahwa saya mengatakan bahwa pelaku-pelaku di 98 itu ya tidak semua, tapi yang saya singgung adalah yang merasa saja. Yang merasa saja. Nah, kalau harapan saya terkait tentang bagaimana kondisi kemahasiswaan saya dan pada seluruh kawan-kawan mahasiswa yang ada di Indonesia maupun di Sulawesi Selatan sendiri, bahwa yang pertama yang kita harus lakukan adalah di tengah pandemi ini ya ada dua hal. Yang pertama adalah mari kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, kalau yang kedua, bahwa ketika memang suatu sistem pemerintahan ada suatu kebijakan yang memang layak untuk kita sama-sama support, maka kita harus support. Ya. Tapi ketika memang suatu kebijakan itu tidak sesuai lagi dengan apa yang menjadi cita-cita kita, ya, maka kita itu harus kritik. Betul. Karena pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang siap dikritik oleh mahasiswa itu sendiri. Iya. Nah, apa yang menjadi cita-cita saya dan pesan saya kepada seluruh kawan-kawan bahwa mari tetap kita menjunjung tinggi sikap idealisme kita selaku mahasiswa. Iya. Karena supaya kita dapat dibedakan antara mahasiswa dan tukang becak itu sendiri. Iya. Karena banyak di sana yang menganggap bahwa kita yang dibenturkan antara mahasiswa yang dibenturkan dengan masyarakat apa dan sebagainya. Saya rasa bahwa perlu kita pahami bahwa kita harusnya sekarang di era globalisasi ini kita bagaimana mengubah mindset kita, mengubah cara berpikir kita, dan bagaimana menyampaikan aspirasi itu dengan efektif, dan sampai terdengar kepada sistem pemerintahan itu sendiri. Kalau memang solusi terakhir itu adalah demonstrasi. Betul. Ketika memang sudah kita bicara, kita sudah menulis, kita sudah diskusi seperti ini, lantas itu masih terabaikan, maka solusi terakhirnya adalah bagaimana kita turun ke jalan, demonstrasi. Tetap turun ke jalan. Terakhir. Betul. Biarkan jalanan menjadi saksi sejarah bagaimana perjuangan kita di masa lampau itu sendiri. Sepakat. Mari kita sama-sama mencatatkan nama kita dalam sebuah sejarah, karena orang lain sibuk sendiri mencatat namanya dalam sejarahnya, dan siapa lagi yang akan mencatat sejarah kita kalau bukan diri kita sendiri. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada seluruh kawan-kawan sekalian. Tetaplah berbangga menjadi mahasiswa, tetaplah berpegang teguh apa yang menjadi cita-cita pada mahasiswa itu sendiri. Luar biasa. Baik, Bung Ardi, sebenarnya kita masih pengen panjang, tetapi waktu jualah yang membatasi kita. Tapi ke depan kita akan sering komunikasi, Dindardi, dan kita juga akan meminta kepada seluruh elemen kemahasiswaan, mari duduk bersama, kita hadir, orasi ini hadir, program ini hadir sebagai rumah besar mahasiswa Sulawesi Selatan pada khususnya, dan mahasiswa Indonesia pada umumnya. Tempat ini adalah laboratorium IDEA
untuk mempertegas eksistensi dan esensi kemahasiswaan kita. Bung Ardi hari ini sudah hadir sebagai tamu saya yang pertama. Saya menunggu tamu-tamu adinda-adinda saya selanjutnya. Dengan saya, Bung Rinto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.